Hah? COVID-19? Corona? Apaan tuh? Oke. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat menjelang tidur mungkin bagi kita mahasiswa pejuang. Salah. Mungkin sekarang bahkan nggak tidur karena bikinin tugas ya. Iya, Bahkan menjelang benar. tugas akhir. Oke. Banyak tugas banget kak ini. Oke. Serius, banyak banget. Di minggu ini kembali lagi bersama saya Nugraha Chandra Dan saya Kelvin Risian. Dan saya Cucu. dan yang spesial di minggu ini kami ada kedatangan siapa ya dia ya? Wah, gila. Siapa ya? Dia Gila, manusia siapa ya? atau apa ini? Manusia. Manusia dong kak. Oh manusia, oke. Manusia. Namanya, perkenalan dulu sendiri. Namanya siapa nih? Oke, halo pejuang-pejuangku. Salam kenal. Namaku Christian Daniel Mende. Pakai asal juga nih, Kak? Ya dari asal dari mana? Oh, Boleh, saya boleh. juga Asal dong. Boleh. dari Manado. Dan kuliahnya juga di UKSW angkatan 17. Angkatan 17. Iya. Oke. Masih Masih muda. Masih muda Masih ya? single. Enggak Oh, single. enggak single ya, Jadi oke. teman-teman yang dengarkan ini jangan cari IG saya ya, teman-teman. Ini tidak pansos. Boleh. Udah kasih IG-nya aja. Tapi dia tadi bilang angkatan 17 ya. Tapi jenggotnya udah kemana-mana. Ini nih. Podcast tidak kelihatan mukanya. Oke. Gak apa-apa ya. Oke. Oke. Selamat datang ke apa ya? Ke di studio kami. Studio apa nih, Kak? Namanya Studio Metapodia. Keren. Iya, studio Metapodia. Meta ya. Ya. Seperti monster meta. Oh bukan. Bukan. Mungkin Jojo bisa jelaskan dulu buat tamu kita nih Jojo. Metapodia itu apa Jojo? Ya, Metapodia ini adalah sebuah podcast yang keren. Oh, Ya, keren. kita membahas yang hal-hal yang keren-keren gitu. Iya. Kak Kevin ngapain? Ya, kita bahasnya ya tentang obrolan masa kini aja, santai-santai aja gitu. Yang pastinya seru dan buat penasaran sih. Oh, Oke. gitu. Mantap. Oke. Di topik kemarin kita bahas soal apa? Apa I ya? can only. Imagine. Udah lupa nih. Aduh, masih ingat. Teman-teman, pendengar masih ingat gak sih? Kita kemarin bahas apa yo? Oke. Nah, di minggu ini kita bakal bahas soal yang beritanya yang lagi hype ini, yaitu Wow. COVID-19. Waduh, Oke. berat nih. Apaan sih itu? Bahasa planet mana Iya. ya? Gak tahu juga ini baru-baru soalnya munculnya. Oke, apa? Oke, di kami udah merancang beberapa banyak ya pertanyaan yang akan menghajarmu. Waduh, Ya sampai saya ini mengajar masih sih. angkatan 17 yang dulu dihajar. Aku angkatan 18 malah. Oh iya, Waduh. siap. Masih muda ya. Ini ini teman-teman di sini kita lagi ngadepi pandemik yang sangat Ya. menghebohkan ya. Oke. Menurutmu ini ya Kak Tian, apa yang udah terjadi sih di sini di dunia ini? Oke. Jadi saya sedikit sharing aja mungkin ke teman-teman semua yang mendengarkan ini. Saya juga bukan dari latar belakang ahli kesehatan atau pakar kesehatan. Siap. Siap. Saya juga mungkin ini teman-teman dari teman-teman Metapodia yang sangat keren ini melihat saya sering-sering ngobrol tentang COVID sampai mereka undang jadi narasumber ya. Jadi kayaknya muka-muka virus ya muka ini. Jadi, Akhirnya dia sadar ya. Wah, sial kita bawa virus ke sini ya. Jadi saya cuma mau ngomong dengan sudut pandang saya sendiri. Jadi iya sih, COVID ini sudah apa ya? Ini sudah sangat-sangat menarik perhatian 6 miliar lebih yang ada di dunia. Keren banget aku. Wah, 6 miliar 6 lebih. miliar. Aduh, kalian ini tidak tahu geografi. Tidak sih? Ya kita tahu penyakitnya tapi gak sampai menghitung 6 itu sih. miliar lebih. Berarti ini mencakup hampir seluruh dunia. Iya, betul sekali. Gila ngeri. Gila ngeri sih. Kalau yang terbaru, kalau teman-teman mungkin bisa lihat, terhitung dari hari ini hari apa ini? Tanggal 3 April ya. Iya. Itu lebih dari 200 negara yang terkena dampak dari COVID. 200 negara. 200 negara. Bahkan melebihi Yoi. yang ikut Piala Dunia. Ini ikut berapa, Kak?
Piala Dunia ikut mungkin 144 negara mungkin. Mungkin loh. Atau mungkin saya salah. Mohon maaf ya penggemar untuk Piala Dunia dan yang lain-lain. Aduh, penggemar Tamiya saya. Oke, jadi pertanyaan. 146 tuh dihitung dari kualifikasi ya. Iya itu. Oke, iya. Jadi karena maka dari itu sampai WHO mengatakan bahwa virus ini jadi pandemi atau itu gara-gara statusnya yang menularkan terlalu cepat, menularkan sangat cepat ke beberapa negara, beberapa orang yang itu tersebar dengan cepat. Makanya itu statusnya berubah jadi pandemi. Jadi Tunggu. Pandemik itu apa sih sebenarnya? ya, pandemi itu istilah. Jadi ada Istilah epidemi atau apa ya teman-teman, mungkin ini Dia sejalan dengan ada wabah ya. iya itu karena Jadi itu wabah. tingkatan paling tinggi mungkin. Ini tingkatan paling tinggi dan ini ditetapkan oleh WHO. Kalau teman-teman mungkin bisa baca berita dari dulu udah ditetapin. Makanya kalau teman-teman jangan bingung kalau di Google tulisannya pandemi corona, karena pandemi ternyata wabah ini tersebar dengan sangat cepat yang menular itu. Jadi ya Oke. cuma rasakan sih teman-teman untuk wabah ini. Menularkan itu ya, virus ya. Kalau nularin duit gitu nggak apa-apa ya. Kalau nularin duit sih saya juga mau bang. Iya sih. Oke. Nah, buat Bang Tian sendiri, Yoi, gimana? corona itu apa sih sebenarnya? Covid ini lebih dalamnya itu kayak gimana sih gambarannya? Oke. Saya akan menjelaskan dengan pandangan saya. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Covid sendiri ini virus SARS yang baru teman-teman. Jadi kalau kalian juga lihat di internet ini tulisannya SARS-CoV-2 intinya gitu. Ini virus SARS tipe yang kedua dan ini virus yang baru-baru ini ditemukan di Wuhan gitu. Gitu. Itu ada klasifikasinya ya? Kok ada CoV-2, ada CoV? Berarti CoV pertama CoV pertama tuh apa? gimana? CoV pertama yang SARS pertama. Oh, yang SARS yang kemarin yang barusan iya. kita itu Tapi ya. itu enggak sampai seperti ini kejadian seperti ini. Enggak. SARS-nya wabahnya nggak terlalu besar seperti ini. Oh. Oke. Berarti kalau begitu sebenarnya COVID ini itu sebelumnya udah pernah ditemukan juga pertama kali. Berarti kan ada COVID-2 ada COVID-1 atau gimana? Nah, Menurut Saudara Tian sendiri? Kalau untuk COVID pertama saya masih kurang tahu, Bang. Karena itu pokoknya saya masih kurang tahu. Cuma COVID ini yang baru saya notice lebih jauh karena ini memang apa ya? Sampai mengglobal ya dari Sampai mengglobal ke keluarga saya. Luar biasa. sampai keluarga ini menarik nih sampai keluarga. Tahan dulu. Mungkin ini bahas akan membahas soal ini. Tapi memang bener sih guncangin COVID ini guncangin dunia. Kita juga pernah dengar yang namanya flu burung juga ya. Pernah Iya, ya? flu burung, ada flu babi. Iya kan? Flu Iya. babi. Iya. Sama H1N1 mungkin ya. H1N1. Ya. Tapi kok nggak apa ya? Berarti ini lebih berbahaya ya dihitungannya ya. Oke. Terus kenapa sih yang sebenarnya COVID ini berasal dari mana sih? Kalau boleh tahu? Oke. Ya ini pertanyaan susah ya teman-teman. Karena pertanyaan ini membuat berdebat dua negara besar juga, Amerika dan Cina. Jadi kalau Oh, mungkin sampai berdebat ya? iya. Wait, dan sih. Teman-teman Gila. mungkin Amerika bilang ini dari asalnya virus Cina. Terus orang-orang di Tiongkok juga bilang ini disebarkan oleh prajurit-prajurit dari tentara Amerika. Jadi banyak perdebatan di situ. Cuma asal muasal sebenarnya ini teridentifikasi pertama di Wuhan, di kota Wuhan. Makanya virus ini disebut Corona Wuhan. Makanya gara-gara penemuan pertamanya di kota Wuhan. Tapi untuk detail dan fixnya itu saya juga masih kurang tahu. Oh, mungkin cuma orang-orang di Iya. Wuhan Iya, atau tahu. orang-orang yang pertama kali kesebar sama Tuhan yang tahu. Iya. Itu Oke, saja oke. pemerintah masih Oke. susah meresmikan Oke. ini dari mana. Oke, tapi apa? Menurut gimana ya? Aku nih beberapa kali terakhir tuh punya teman-teman di sekitar daerah yang kita tahu sendiri apa bukan kumuh ya apa ya langitnya kumuh sih bisa dikatakan langitnya kumuh. Iya, iya. Kotanya sih memang kota maju tapi Iya, langitnya iya. kumuh seperti Jakarta lah dan lain. Maaf ya yang di kota Jakarta tapi Iya, itu maaf, memang maaf. kenyataannya real. Oke, maksudnya langitnya tuh banyak apa asap Oh, pabrik polusi. gitu Iya, polusi iya. udara. Nah, Ya.
aku lihat gini, terus tiba-tiba tak lihat di postingannya teman-temanku yang ada di Jakarta, itu langitnya cerah beneran. Apakah ini juga merupakan apa ya? Yang kata-kata apa? Yang seperti kata-kata orang-orang tuh seperti dunia sedang beristirahat. Iya. Dunia sedang beristirahat. Gitu. Padahal bumi masih tetap Putar, ya. Tapi beristirahatnya gimana ya? Gimana ya? Jadi mungkin ada keuntungan baik juga ya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya masalah-masalah seperti ini kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Jadi kita nggak cuma harus menjustifikasi dan menghakimi bahwa ini terlalu buruk juga, tapi ada banyak sebenarnya hal-hal positif yang bisa kita lihat. Nah, kemarin itu ya, dan dari Bung Nugraha juga bilang itu benar sekali. Itu saya juga pernah lihat ada di internet, di mana saya lupa yang fakta. Sebelum corona, gambar dunia yang diambil oleh satelit itu penuh dengan apa ya, asap, penuh dengan polusi dan sebagainya. Iya, aku udah pernah lihat juga sih. Iya, mungkin Bang Nugraha, Bang Jojo juga pernah lihat. Setelah kita memang agak mirip guys. Terus setelah ada COVID ini justru akhirnya kan negara-negara lockdown, semua pabrik tutup. Ternyata membuat dari foto yang terbaru satelit, kalau nggak salah saya lupa negara apa atau China, itu jadi bersih gitu loh. Asapnya sampai tidak ada. Jadi ternyata secara global, secara lingkungan itu sangat membantu meskipun itu beberapa saat aja. Tapi aku jadi ingat ini sih, film Endgame ya. Karena kan itu debat Kapten Amerika debat sama Black Widow kan. Dan Kapten Amerika itu ngomong tentang ketika semua orang hilang ya, ada paus terlihat di lautan London apa di mana gitu kalau nggak salah. Iya. Terus Black Widow cuma ngomong, kalau kamu ngomong gitu lagi ku hajar mukamu. Bener sih, tapi memang kalau kita lihat positifnya memang ada sih ya. Memang kita bisa lihat ada positifnya. Tapi menurutku kita lagi berduka sih. Oke. Berarti maksudnya dari Tian sendiri berarti tadi di balik peristiwa yang tadi si Kelvin bilang berduka ini, tetap masih ada hikmat yang bisa diambil ya. Betul. Soalnya Betul. memang setiap masalah kadang nggak selalu menentangkan suatu keburukan untuk kita mungkin. Yes, benar. Ya memang suatu masalah pasti menimbulkan sebuah kesakitan dan duka yang Ada resikonya pasti yang ya. mendalam. Iya sih, Tapi ada kita risiko. tetap berduka sih buat Iya, betul sih. korban-korban mungkin keluarga Iya. juga. Kasihan banget sih itu yang udah kena itu. Oke, berarti di satu sisi memang kita berduka, di satu sisi juga kita harus bersyukur juga Iya. Dan juga berjaga-jaga. dan juga berjaga-jaga. Betul sekali. Dan juga aku juga Tian juga dan teman-teman yang lain juga sempat enggak. Kita serasa kali ini ke toilet, habis dari toilet cuci tangan, habis keluar dari rumah cuci tangan, cuci kaki. Betul. Dulu kita jadi masyarakat yang kayaknya mungkin aku nggak menjustifikasi semua orang ya, tapi mungkin pengalaman pribadi sendiri, apakah mungkin pernah sesering itu membersihkan diri atau karena kejadian ini aja? Kalau dari aku sendiri sih kadang kalau habis dari luar tuh langsung ke kamar. Oh gitu ya. Padahal kalau udah di rumah sih enggak seperti itu ya. Tapi kalau sudah kebawa sampai sini tuh kayak udah habis kuliah capek langsung masuk ke kamar, itu ternyata juga nggak bagus kalau kita nggak membersihkan diri gitu loh. Gila, ini kalau aku sendiri sih hal terlucu sih. Maksudnya dulu kalau habis keluar ya kayak jujur tadi keluar gitu kan, kita habis megang apa-apa, megang motor, megang laptop, mau makan ya pakai tangan ya hajar-hajar aja. Betul. Masuk perut gitu. Tapi Oke. sekarang keluar sedikit harus cuci tangan, harus gini-gini gitu ya. Sampai tanganku tuh keriput sebenarnya ya. Saking banyaknya cuci tangan tanganku keriput. Tangan kita lebih tua daripada muka kita ya. Kita masih muda. Oke. Sip. Tadi sih ada kalimat Lockdown. lockdown ya kalau Iya. oke. Lockdown. Lockdown itu kayak gimana sih? Apa memang Iya, kayak benar-benar terkunci kah? Aku kalau lockdown yang aku tahu itu memang ya masih bisa beraktivitas. Cuma lebih banyak untuk di rumah aja gitu. Itu benar nggak sih menurutmu? Lockdown sendiri kalau tidak salah ya teman-teman, itu istilah yang menyebutkan bahwa
adanya pembatasan pergerakan yang ada di suatu kota atau daerah. Dibatasi. Ya, itu dibatasi. Sebenarnya bukan, ya bisa juga disebut dengan dikunci, tapi itu mungkin beberapa sektor aja yang dikunci. Maksudnya mobilitas kita jadi sangat berkurang karena ini. Jadi makanya beberapa negara menerapkan lockdown atau isinya itu. Aku kira artinya sendiri lockdown itu lock itu dikunci, down itu di bawah. Berarti kunci di bawah. Kunci di bawah. Enggak gitu ya ternyata. Enggak. Oh oke, berarti lockdown sendiri berarti ada dampak sendiri dong untuk Tian dan teman-teman yang lain mungkin yang sedang berkuliah atau apa gitu. Kalau Untuk dampak untuk Tian sendiri apa dari lockdown dan dari COVID-19 ini? sebenarnya kalau dampak secara langsung mungkin saya dan mungkin beberapa teman juga mungkin belum pernah merasakannya ya, soalnya lockdown ini baru juga diterapin di beberapa negara. Sedangkan di Indonesia kan kebijakan dari Pak Jokowi adalah terserah, pengambilan keputusan itu tergantung dari kepala daerah masing-masing. Jadi kepala daerah mau tetapin lockdown sama tidaknya itu terserah. Tapi untuk menurut pribadi sendiri gimana? Ya untuk lockdown sebenarnya apa ya? Mungkin kalau orang-orang seperti saya yang sering banyak gerak gini akan membatasi geraknya. Membatasi pergerakan ya. Susah bergerak. Berarti Anda hyperaktif. Iya, bisa juga Hyperaktif. lihat itu. Bisa lihat di IG saya hyperaktif. Iya. Nah, tapi memang sih ini ada dampak buruk dan dampak negatif. Dampak baiknya juga sebenarnya. Dampak baik untuk Anda sendiri apa? Kalau untuk saya apa ya, untuk penerapan social distancing atau juga lockdown ya lebih parahnya lagi itu, saya mungkin bisa lebih banyak menahan diri sebenarnya untuk tidak terlalu banyak keluar. Saya bisa mengontrol diri dan berarti ini menyebabkan waktu dulu keluar keberosan ya mungkin. Iya. Ya? Oke, berarti puji Tuhan. Semakin keluar semakin Kalau keluar. banyak uang yang di-spend akhirnya jadi boros. Iya. Tapi bener sih aku ngerasain. Alhamdulillah ya, bisa. Tapi bener aku ngerasain lockdown itu ya ada sisi negatifnya juga sih, maksudnya kayak ruangnya terbatas tadi ya, di rumah mondar mandir bingung, wah ini mau ngapain. Mungkin dia juga begitu ya, Pernah gabut 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 gitu. ya, Bahkan sekarang tidur, gabut. bangun tidur nonton film. Tapi drakor. berarti Tian ini bukan jadi anak hashtag kaum rebahan ya, bukan ya? Bisa juga saya kaum drakor, kaum gabut tidak Udah bisa namatin apa-apa. berapa drakor nih? Ya masih nonton beberapa sih bang. Yang terakhir apa nih? Ada Vagabond bang. Oke. Bagus. Oke, Pat. Lanjut. Oke, untuk dampaknya sendiri untuk mungkin dari COVID ini gitu untuk keluarga dan masyarakat kayak Ya apa sih? pasti itu keluarga pasti Ya. bakal paniknya kayak apa? Apalagi Bener sih. Tian kan anak rantau ya. Iya. Anak rantau. Ini paniknya kayak Anak apa rantau. nih? Kita semua anak rantau, guys. Anak rantau, guys. Sangat berdampak. Ya, Dampak Ya, untuk keluarga gimana? Ini pertanyaan yang cukup panjang ya. Apa saya perlu jelaskan satu esai ini atau gimana ini? Enggak, ya, Langsung ya. bisa langsung di Oh. intinya aja. Jadi dampak ke keluarga sih sebenarnya banyak sih. Mungkin ada salah satunya paling simpel, setiap hari, setiap jam itu saya bisa ditelepon sama orang tua saya. Wah. Setiap jam. Setiap jam. Setiap jam. Setiap jam. Itu bisa dibayarkan ya. Pacar kalah berarti ya. Pacaran. Tapi Tian ini kayaknya belum ada pacar nih. Iya. Ternyata spoiler nih. Belum ada yang Iya. Jangan, dia tuh masih buka peluang. Ya. masih yang lain-lain ya. Sudah cukup. Kasihan dia narasumber loh. Ya, Narasumber kemarin ya. dibully. Keluarga saya terlalu Iya. Sebentar ya, Mas. Jadi Oke. gini, ya dampak di keluarga juga cukup besar karena memang orang tua itu sebenarnya dia mama itu sangat khawatir. Jadi dengan adanya corona ini dalam tanda kutip ini meningkatkan kewaspadaan dan apa ya, kekhawatirannya semakin bertambah karena ya bisa dilihat tadi setiap hari telepon, tiap hari tanya, Tian kamu di mana? Kamu di mana? Kamu lagi sama siapa? Ngapain? Apalagi tambah bapak saya, kamu di mana? Lagi di luar. Jangan sentuh ini ya, jangan sentuh itu. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu, sampai saya kayak jadi saklek banget tuh, nggak bisa gerak. Aduh, gimana nih? Gimana itu juga yang membuat ya di keluarga sendiri dari saya cukup apa ya, sampai kemarin itu sempat
saya disuruh pulang. Jadi for your information teman-teman, saya masih berjuang di tanah Jawa bersama dengan kakak-kakak Bung yang ada di sini, host di sini. Yes. Kakak Bung ya. Kakak Bung. Kemarin juga Ayo, diminta balik sama orang tua. Hmm. Dikarenakan nanti takut nanti siapa yang jaga kalau di sana. Nanti kalau kamu kena Saking paniknya ya. saking paniknya sampai Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah sih, karena memang kan kita semua anak rantau ya, mungkin. Ya benar sih. Benar sih. dan apa ya, itu sampai saya sendiri sangat kadang-kadang jengkel gitu loh dengan kayak gini, dengan kondisi seperti ini. Cuma momen-momen ini sih bisa mengajarkan saya dan keluarga saya juga sih banyak hal. Jadi sebenarnya saya keluarga saya itu yang paling utama gara-gara terlalu sering mendengar tentang COVID. Oh, dikarenakan selalu Iya, COVID. jadi ternyata input itu mempengaruhi output juga ya. Iya. Oh iya sih. Ini memang ya ekonomi hidup ya. Oke. Iya. Input selalu menghasilkan Iya. output ya. Jadi kejadian awal ketika mama saya itu telepon, dia tanya kabar, khawatir banget. Oh, kenapa kamu lagi di mana? Itu pas lagi boomingnya corona dan tiap hari itu buka berita, apalagi mamaku kan ibu-ibu gaul itu kan ya. Jadi di WA itu selalu ada berita, selalu ada tentang COVID disebar kemana-mana. Dan berita-berita ini justru ada beberapa berita yang memang benar, tapi tidak perlu semua untuk dilihat, karena justru semakin kita melihat tentang berita, semakin kita melihat tentang jumlah kematiannya, semakin kita melihat tentang jumlah ini itu justru membuat makin takut ternyata. Oh iya, aku juga ingat ini tentang ini, banyak juga kabar-kabar yang hoax gitu ya. Iya. Aku sendiri ada keluarga yang itu sering Iya lihat-lihat betul. berita-berita dari WhatsApp, dari media-media sosial, memang isinya ya kebanyakan sih ya berita-berita tentang COVID, tapi nggak sepenuhnya benar sih gitu. Jadi akhirnya kita harus sebenarnya selektif sih ya kayaknya. Iya, betul. Untuk menjadi apa ya, pembaca sosial media yang dewasa ya mungkin ya. Dan bijaksana Dan tentunya. bijaksana. Oke. Nah, lalu gimana nih? Ya menurut kamu nih Kak, Yoi. kamu lihat masyarakat Indonesia nih ngadepin kayak gini tuh gimana sih? Lagi waduh sampai ke supermarket beli ngeborong kayak gini, ngeborong kayak gini. Kayaknya itu salah atau benar ya, sampai borong-borong. Atau bahkan aku sempat lihat berita, bahkan mayat kasihan ya, keluarganya mau dipulangkan untuk dimakamkan, bahkan ditolak loh. Iya benar-benar. Ya ampun, begitu ya? Gimana sih menurut ya untuk masyarakat dan pandangannya yang ini? Iya, sebenarnya mungkin ini terlalu overreaktif sih sebenarnya, reaksi dari masyarakat. Karena kalau kita menangani ini dengan lebih bijaksana dan lebih dewasa, ini tidak perlu dengan apa ya istilahnya ya, tidak perlu dengan kepanikan yang seperti itu kan. Kalau bisa kita lihat banyak ibu-ibu yang banyak khawatir, saling ngomong sana sini, aduh ini virus yang bahaya, nggak usah Jadi keluar kemana-mana. berita gosip ya. Julid semakin bertambah. Dan apalagi di negara kita itu, kalau nggak saya pernah dengar, itu negara yang sangat senang dengan sangat cerita ngomong-ngomongan antara orang lain, julid lah istilahnya gitu. Ini informasi yang sangat cepat tersebar, itu yang salahnya di kita. Kita terlalu cepat mengkonsumsi suatu berita sehingga kita tidak pernah mengolahnya gitu. Kita terlalu Jadi cepat cuma mengolahnya. lihat Yo. langsung sebar. Lihat langsung sebar. Tapi nggak ada lihat tahap untuk mengolah dulu, Iya, betul, mengerti betul. baru sebar. Iya. Ya. Oke. Makanya itu banyak hal-hal faktor yang membuat apa ya? mungkin Jadi kita- jadi sebenarnya saran dari Tian sendiri untuk teman-teman di luar sana, mungkin masyarakat kan bukan cuma ibu-ibu ya, mungkin ada teman-teman semua. mahasiswa juga mungkin, gimana untuk saran untuk semuanya? Pertama dan yang pasti, dan mungkin teman-teman bisa lihat kemanapun teman-teman pergi, itu selalu ada di pamflet, bahkan di poster-poster. Anjuran pertama adalah tetap tenang dan jangan khawatir, karena justru kekhawatiran kita dan ketakutan kita itu justru akan membawa kita pada sesuatu yang seharusnya kita tidak terima. Jadi sebenarnya apa ya? Kita bisa melalui ini, kita bisa melalui wabah ini, kita semua pasti bisa. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan ini yang tidak bisa. Kita
kita hanya perlu menyikapinya dengan dewasa saja. Jadi nggak perlu khawatir. Poin pertama, tetap tenang. Tetap Jika tenang. ada teman-teman Tetap tenang. saudara teman-teman yang mungkin yang ada yang terkena suspek atau apapun ODP, PDP atau bahkan positif, tetap tenang saya teman-teman. Tetap tenang ya. Iya, tadi satu postingan yang tenang. keren banget kalau di IG teman-teman bisa lihat. Jangan perangi korbannya, kita perangi virusnya. Oke. Itu. Oh gila. Gila. Kita Itu poin kok pertama. kita perangi virusnya, Perangi Yoi. virusnya. Jangan bukan- korbannya. jangan korbannya. Oh, Korbannya iya. tetap diterima saja. Oh iya, ini karena ini saya membaca bahwa COVID ini juga menyerang karena imun yang lemah ya. Yap, Iya, betul Oke, sekali. imun yang lemah diakibatkan mungkin oleh khawatir ya. Khawatir, ya, Dan itu lain-lain. betul. Nah, berarti mungkin kalau kita semakin khawatir, justru kita semakin bahaya dan kasihan yang sudah menjadi korban ya mungkin. Seingatku juga dari khawatir tuh ada penyakitnya sih kayaknya. Iya. Aku Oh, pernah ada. baca, kayaknya ada. Ada. Oh ada. Iya ada. Wow. Itu menyebabkan karena kebanyakan terlalu kita ketakutan, akhirnya ganggu mental kita, dan itu akhirnya jadi sebuah penyakit mental yang akhirnya yang melemahkan Imun kita ya. imun tadi. Oh, oke. Jadi, yang harusnya kita nggak kena akhirnya Oh, jadi pesannya tadi apa? Tetap Tetap tenang. Tetap tenang. Jangan tetap khawatir. tenang. Tetap tenang. Di tengah masa yang betul-betul sulit. Yoi, betul sekali. Oke. Eh, Dan untuk Bung Tian sendiri, kita lagi lihat ya, ini sampai ibadah aja sampai stop ya ini ya. Stop. mungkin Stop. kalau aku sih dari gereja terus ada yang di masjid juga dilarang, Iya, dilarang. di kelenteng. Waktu kemarin waktu makan di daerah kalau anak Salatiga yang tahu daerah Korem, Heeh. yaitu di masjid depan tempat Pak Wiku. Ya, itu berarti kan yang Pak sudah dibatasi. Iya. Karena yang bisa beribadah di sana hanya cuma apa ya? Pihak Staff khusus. dan semuanya ya, tentara-tentara di sana itu yang Wow. iya. Dan Batasi juga memang segitunya dibatasi untuk khalayak umum. Oh, Bahkan di gereja. Di gereja juga. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin di gereja mungkin akhir-akhir ini juga sama yang mengalami hal yang sama. Bahkan di lingkunganku memang aku bukan agama Hindu tapi di lingkunganku di rumah sana dekat dengan pura, dengan pura itu bahkan karena pura kan banyak gitu di satu tempat tuh setahu aku cuma 2 pura kalau setahu aku di daerah Kupang juga. Di kota Kupang cuma 2 dan itu hampir seluruh masyarakat di kota Kupang yang beragama Hindu beribadah di situ. Otomatis kan mereka juga bukan apa ya dibatasi, iya. artinya dilarang juga ya untuk Iya, beribadah. betul. Nah, mungkin gimana sih menurut Tian dengan ada hal kejadian seperti ini? Ya kalau dari sisi ini sih kita bisa mengambil positifnya sih sebenarnya. Ada banyak hal yang positif yang bisa kita ambil di sini. Mungkin beberapa tempat peribadatan itu yang menjadi ditutup bahkan sampai kita susah gerak ya. Maksudnya Ya, kalau di betul, gereja kalau saya sendiri kan saya orang Kristen juga yang bergereja, saya juga sampai mengalihkan ke gereja online dan sebagainya. Iya, betul. Tapi sebenarnya ini sadar nggak sih teman-teman, ini justru sebenarnya Tuhan atau Allah sedang membuat kita untuk merenungkan secara global gitu loh. Maksudnya Wow, dengan kita tidak bisa merenungkan secara ketemu global. langsung sama orang-orang, kita justru bisa kembali ke esensi sebenarnya. Oh, oke. Apa tuh Esensi esensinya? sebenarnya kita bisa kalau misalnya di kami itu bisa di apa ya? Dengan ibadah online itu kita bisa kumpul bareng-bareng sama keluarga. Justru di momen-momen ini kita bisa quality time banget sama Quality time. keluarga. Kita bisa menggunakan jadi momen-momen ini apa ya, jangan sampai salah kaprah bahwa momen-momen ini momen-momen lockdown, liburan. Enggak, sebenarnya momen-momen ini kita bisa bangun dengan seseorang yang mungkin kalau kamu ada di kos kamu bisa mungkin bangun persahabatan dengan teman-temanmu. Iya. Kalau di kontrakan kamu Mungkin bisa dulu bangun cuma hubungan. apa ya? Kuliah rapat, Yes. kuliah Pulang. rapat, Pulang. pulang. Kuliah rapat, pulang. Mungkin kura-kura ya mungkin kalau Kurapa? Kalau yang pengangguran Kalau pengangguran apa? main, pulang makan, tidur. Kayak orang kantoran juga yang mungkin yang dari pagi spend time-nya untuk betul-betul untuk jabatan, untuk kerjaannya Ya, dia untuk dari keluarganya pagi juga, ya. dan keluarganya kurang kayak gitu. Yes. Mungkin sekarang bisa Yes, this lebih ya. time back to home. Wah, back to home. Back to Keren, home. Back to home. Waduh. Kita udah banyak banget ngomongin tentang ini. Oke. Jadi gimana nih menurut Kak Tian ini kita dapat nyimpulin apa sih dari kejadian kayak gini tuh?
Satu, corona atau COVID ini bisa kita lawan. Kita pernah melalui hal ini. Kita pernah melalui hal-hal yang lebih besar dari ini. Ada banyak virus yang lebih mematikan dari corona sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman search di Google, ada banyak virus yang lebih mematikan. Virus ini bisa kita lawan. Tidak perlu khawatir, tetap tenang, dan tidak perlu membatasi diri sampai teman-teman. Kita tetap menjaga diri untuk social distancing, tapi tidak perlu menjaga hati kita untuk tidak peduli sama orang lain. Ya, Gitu Iya, saja iya, juga. iya, betul, Jangan betul, sampai betul. di momen-momen seperti ini Malah jadi egois ya, tambah egois. Iya, tambah ya. egois ya. social Udah, distancing, jaga jarak, dan kita juga menjaga jarak hati kita dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya ini momen-momen yang tepat kita untuk mempraktekkan apa Oke. yang kita pelajari, nilai-nilai kehidupan. Kita selalu saling berbagi. Oke, Dan sip. Fisik fully distancing tapi hati Iya, jangan iya, distancing. iya. Iya, asik. Oke. Jauh di mata dekat di hati. Iya. Asik. dan juga tetap bersyukur atas semua yang kita alami ini karena Ya, betul. ya bahkan di tengah-tengah keburukan sangat buruk pun kita bisa tetap mengambil hikmahnya. Ya, Tetap oke. bersyukur saja. Bahkan di tengah badai masih Iya. ada secercah cahaya ya. Iya, Oke. betul. Secerca Secercah cahaya. cahaya. Oke. Berarti saya bisa dari pembicaraan kita nih mungkin bisa dikatakan seperti ini. Memang COVID-19 ini berkembang sangat pesat ya. Memang itu faktanya. Betul, betul, Kita nggak bisa menampik itu. Tapi kebenarannya COVID ini bisa dikalahkan kok. Lewat apa tadi? Ketenangan. Tenangan, dimulai dari diri kita. Dimulai dari Dimulai diri. dari diri kita sendiri. Seperti tadi Bung Tian bilang ya, tetap tenang. Yoi, Dan betul. ada manfaat baik tadi yang sangat-sangat keren tuh kan ini berkumpul lagi Yoi. bersama keluarga. Benar. Dan bahkan di Muslim sendiri ya bisa merasakan bagaimana sih Bapak itu menjadi imam yang baik, Oh, menjadi imam yang